Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat. Yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah berani tampil beda. Adik-adik yang baik, kita akan memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Berlimpah Sukacita di Hatiku. Musik. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang selalu memberikan sukacita, anugerah, dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, hari yang Engkau jadikan untuk kami boleh memuji Engkau di dalam ibadah kami. Biarlah Engkau yang memimpin anak-anak sekolah minggu untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan. Memimpin kami di dalam ibadah melalui Roh Kudus-Mu, agar seluruh perhatian, pujian kami hanya kepadamu saja. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Sungai Sukacitamu. Musik. Mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu titah kelima dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka.
Demikian hukum Taurat Tuhan. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Ho Si Pangoluau. Musik. Si pangoluau sai topod maawo sayunang mandaga si ang rohako si pangulu rotibu baik maaf anakku tutu dohot budar di puria iya songon hapas ma iya tutu iya tutu dohot budar di puria iya songon hapas ma. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan September, yaitu dari Yakobus 1 ayat 22a. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Demikian firman Tuhan. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Lagu kita adalah Jangan Lelah. Musik. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tuhan bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik persiapkan Alkitabnya. Sekarang kita akan memuji Tuhan, semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Cari Dahulu Kerajaan Allah. Musik. Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkannya. Haleluya, haleluya. Adik-adikku yang baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, pada hari Minggu ini kami datang kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terlebih saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang baik, cerita Alkitab kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Ester. Siapa yang tahu kitab Ester itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya, perjanjian lama. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita. Kitab Ester pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama ya, adik-adik dari rumah sudah buka Alkitabnya, ikut juga membaca. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian, datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatah mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja.
Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula, Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan Baginda. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Demikian bunyinya. Anak-anak sekolah minggu yang baik, cerita Alkitab kita hari ini yaitu tentang seorang perempuan bernama Ester. Siapa namanya adik-adik? Ya, Ester. Mungkin adik-adik di sini ada yang namanya juga Ester ya. Nah, Ester ini seorang anak yatim piatu, keturunan orang Yahudi. Tahu nggak adik-adik yatim piatu? Ya, mama papanya tidak ada lagi. Sehingga Ester dibesarkan oleh pamannya bernama Mordekai. Nah, Ester ini sangat cantik adik-adik. Dia cantik parasnya dan dia sangat ramah. Dan dia juga dipilih Tuhan untuk menolong bangsa Israel supaya bangsa Israel itu selamat dari pembinasaan yang dilakukan Raja Ahasweros waktu itu. Nah, bagaimana caranya Ester menolong bangsa Israel ya? Nah, jadi adik-adik, Raja Ahasweros adalah raja negeri Persia. Dia waktu itu sedang mencari ratu atau istri, ya dia ingin mencari istri yang cantik karena waktu itu istrinya bernama Wasti, Ratu Wasti sudah dibuang oleh raja karena tidak turut pada perintah raja untuk menari di depan orang banyak. Waktu itu raja mengadakan pesta. Nah, paman Ester ini yang tadi namanya siapa? Mordekai ya. Paman Ester itu kan dia bekerja di istana raja. Dia mendengar bahwa raja ingin mencari ratu. Lalu Mordekai membawa keponakannya Ester ini ke depan raja. Tapi Ester tidak memberitahukan bahwa dia orang Yahudi. Karena Mordekai bilang, jangan bilang ya kamu orang Yahudi. Sebab orang Yahudi itu adalah musuh bangsa Persia. Nah, lalu datanglah Ester menghadap Raja Ahasweros dan raja pun sangat suka melihat Ester karena dia ramah, dia cantik. Dia suka kepada Ester dan Ester pun diangkat dan dijadikan ratu di Persia. Walaupun Ester sudah menjadi ratu, Ester tetap menyembunyikan identitasnya sebagai orang Yahudi dan dia juga tetap patuh kepada arahan pamannya Mordekai ya. Nah, saat itu adik-adik ada seorang bernama Haman. Siapa adik-adik? Haman. Ya, Haman ini adalah pegawainya dari Raja Ahasweros. Dia mempengaruhi raja supaya membunuh semua orang Yahudi. Jadi si Haman ini bilang, Tuanku Raja, di sana ada bangsa Israel namanya. Mereka bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Mereka tidak menyembah dewa. Mereka juga tidak mau taat kepada perintah raja. Mereka melawan perintah raja. Karena itu hukum saja bangsa itu semuanya. Gitu katanya. Kalau kita juga membinasakan mereka, maka kita bisa merampas harta milik mereka juga, Tuanku, katanya kepada raja. Lalu Raja Ahasweros menjawab, oh, begitu rupanya ya. Maka lakukanlah, bunuh semua bangsa itu ya, kata raja kepada Haman.
Lalu raja membuat surat perintah untuk menghukum dan membinasakan seluruh bangsa Yahudi, mulai anak-anak sampai dewasa sampai orang tua. Surat ini disebarkan ke seluruh negeri. Nah, waktu itu Mordekai mendengar berita itu, maka ia sangat sedih karena Mordekai itu adalah orang Yahudi. Lalu ia mengajak seluruh orang Yahudi di setiap tempat untuk berkabung dan mereka juga berpuasa. Lalu Mordekai mengoyakkan pakaiannya dan memakai kain kabung, meratap dengan nyaring dan sedih di sepanjang jalan kemana surat raja itu disampaikan. Kain kabung itu, tahu nggak adik-adik, itu menjadi tanda kedukaan. Jadi Mordekai mengajak seluruh bangsa Israel untuk berduka karena mereka mau dibunuh. Lalu sampailah berita itu kepada Ester di kerajaan. Kenapa pamanku itu seperti itu ya, katanya. Lalu Ester menyuruh hamba-hambanya, pelayan-pelayannya. Dan ada seorang hambanya bernama Hatah. Pergi dulu kamu Hatah, jumpai dulu Mordekai. Apa yang terjadi di sana? Lalu Hatah menjumpai Mordekai yang saat itu sedang di jalanan mengenakan kain kabung dan dia meratap dengan sedih. Lalu Mordekai menitipkan pesan kepada Hatah supaya Ester meminta raja membatalkan hukuman kepada Israel. Tahu nggak adik-adik? Dengan tuntunan Tuhan, Ester berdoa meminta hikmat kepada Tuhan. Akhirnya Ester berhasil menyampaikan berita kebenaran kepada raja. Apa itu berita kebenarannya? Bahwa biang keroknya ini adalah Haman. Haman yang merancang dan mempengaruhi raja supaya seluruh bangsa Yahudi, bangsa Israel dibunuh. Maka raja pun marah kepada Haman dan dia dihukum mati. Maka selamatlah bangsa Israel dari hukuman tersebut. Nah, adik-adikku yang terkasih, dari cerita Alkitab tersebut ada beberapa yang dapat kita pelajari. Yang pertama, supaya adik-adik, anak-anakku yang terkasih di sini menjadi anak yang berani tampil beda. Tampil beda dari orang-orang yang tidak mau taat pada perintah Tuhan. Kalau anak-anak yang lain tidak mau taat pada perintah Tuhan, mereka akan suka melawan orang tuanya. Mereka malas belajar, tidak mau berdoa, tidak mau ke sekolah minggu, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Tapi kalau anak yang berani tampil beda, maka dia akan rajin berdoa, rajin sekolah minggu, ya. Kalaupun di sekolah dia bawa bekal mau makan, dia berdoa dulu. Kalau anak-anak lain tidak berdoa sebelum makan, tapi anak Tuhan berani tampil beda, berdoa dulu sebelum makan. Nah, menjadi anak yang tampil beda seperti bangsa Israel yang selalu taat kepada Tuhan, yang selalu menyembah Tuhan. Bangsa-bangsa lain itu kan udah menyembah dewa-dewa, tapi bangsa Israel mereka tetap berdoa kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Nah, yang kedua adik-adik, apa yang mau kita pelajari? Menjadi anak yang berani berkata benar dan jujur. Kita belajar dari cerita ini, seperti Ester, dia berani berkata yang benar dan jujur kepada raja. Nah, adik-adik, siapa di sini yang suka berbohong? Nanti kalau ketahuan mama, aku dimarahi. Nanti kalau ketahuan papa, aku nggak dikasih uang jajan. Begitu, kan? Atau misalnya kalau di kelas gini ya, siapa tadi ini yang menjatuhkan vas bunga ini? Lalu semua diam. Padahal semua tahu siapa yang menjatuhkan nih. Lalu tidak ada yang berani berkata yang benar. Karena apa?
nanti aku dipukul di luar sama temanku. Kalau anak-anak Tuhan harus berani berkata jujur dan benar. Kalau kita berkata jujur dan benar, maka Tuhan akan melindungi kita. Nah, yang ketiga, apa yang mau kita pelajari dari cerita ini? Supaya kita menjadi anak yang selalu mengandalkan Tuhan dalam perkataan dan perbuatan kita. Adik-adik yang baik, seperti Esther, dia selalu meminta tuntunan Tuhan. Dan kita juga demikian, supaya kita selalu dituntun oleh Tuhan, kita minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, tolonglah aku, ajarilah aku Tuhan, supaya aku bisa belajar hari ini dan mengikuti pelajaran. Tuntunlah aku Tuhan menjadi anak yang baik, supaya kita ketika berkata kepada teman-teman kita tidak menyakiti hati teman kita, jelek kamu, keriting, begitu ya, gemuk. Nah, kalau kita berkata-kata, kita harus menjadi anak yang membawa berkat, tidak membuli teman kita, tidak mengejek teman kita, begitu juga dengan perbuatan kita. Jadi kita menjadi anak yang selalu membawa kasih, membawa damai, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adikku yang baik, selamat menjadi berkat bagi teman-teman kita, bagi keluarga kita, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengajari kami agar kami tetap setia dan taat kepada Tuhan, dan kami terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam studi kami, dalam keseharian kami. Kami mohon kiranya Tuhan selalu menuntun kami anak-anak-Mu ini yang masih kecil dan lemah ini. Kami yakin dan percaya Roh Kudus yang selalu menuntun kami sehingga kami menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, yang selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan, yang takut akan Tuhan, takut untuk melakukan yang tidak baik, dan kami berani untuk mengatakan yang benar, berani untuk berbuat yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon berkati juga orang tua kami, opung kami, keluarga kami semuanya, abang kakak guru sekolah minggu kami, bapak ibu guru kami di sekolah, semua orang yang kami kasihi, lindungilah mereka, berikanlah kesehatan dan umur yang panjang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Aku Anak Terang. Musik. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.